Orang bilang keluarga adalah tempat berlindung dari badai, tetapi bagiku, badai itu justru datang dari orang-orang yang kusebut keluarga. Namaku Siti, seorang perempuan yang lahir dan besar di sebuah desa miskin di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Masa kecilku penuh dengan hari-hari bermain di bawah hujan dan terik matahari, berlumuran lumpur sawah saat membantu ibu menanam padi. Kemiskinan itulah yang menempa tekadku untuk bangkit. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta yang ramai, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku harus berhasil dengan cara apapun agar ibuku tidak lagi menderita. Usahaku tidak sia-sia. Setelah 10 tahun berjuang tanpa lelah, kini aku adalah pemilik 3 toko makanan organik ternama di ibu kota. Hasil jerih payahku bukan hanya toko-toko yang selalu ramai pembeli, tetapi juga sebuah villa mewah di kawasan perumahan elit di Kelapa Gading, dan sebuah mobil Eropa untuk menunjang mobilitasku. Berbeda dengan semangatku yang tak pernah padam, suamiku, Budi, hanyalah seorang pegawai kantor biasa dengan gaji bulanan sekitar 10 juta rupiah. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membiayai hobi-hobinya atau sekadar berkumpul dengan teman-temannya di kedai kopi, apalagi untuk menafkahi keluarga. Namun, saat itu, karena cinta dan keyakinan bahwa pria yang baik hati akan membawa kedamaian, aku menerima semuanya. Seluruh biaya hidup, mulai dari membeli rumah, mobil, hingga makanan sehari-hari, aku yang menanggungnya. Semua mungkin akan berjalan tenang jika tidak ada kehadiran Ibu Ratna, ibu mertuaku. Beliau selalu dengan bangga menepuk dada dan menyebut dirinya sebagai orang Betawi asli, penduduk asli Jakarta. Beliau memandang rendah orang-orang dari desa sepertiku. Meskipun tinggal di rumah yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri, beliau selalu bersikap angkuh, menganggapku sebagai gadis desa yang beruntung bisa mendapatkan putranya. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga, dan agar suamiku tidak berada dalam posisi sulit, aku selalu bersabar dan mengalah. Namun, kesabaranku ada batasnya. Suatu pagi, ibuku, Ibu Aminah, datang dari desa tanpa memberitahu terlebih dahulu, ingin memberiku kejutan. Saat bel gerbang berbunyi, aku yang sedang sibuk di dapur segera berlari untuk membukakan pintu. Di depan mataku, berdiri ibuku yang tampak lelah, mengenakan pakaian sederhana yang sedikit usang, dengan 2 karung besar di pundaknya. Wajahnya basah oleh keringat, tetapi senyumnya begitu tulus. Aku segera membantunya membawa barang-barangnya, merasakan keharuan dan kebahagiaan yang meluap di dada. Ibu membawakan 2 ekor ayam kampung, 1 lusin telur omega yang masih berjerami, dan seikat sayuran segar yang dipetiknya saat fajar. Beliau berkata, tahu aku sibuk dan sering tidak sempat makan dengan baik, jadi beliau membawakan semua ini untukku dan menantunya. Belum sempat aku mempersilakan ibu masuk untuk beristirahat, Ibu Ratna turun dari lantai atas. Mengenakan gaun sutra mahal dengan riasan lengkap, matanya yang tajam menatap ibuku dan barang-barang bawaannya yang diletakkan di lantai marmer. Tanpa senyum atau sapaan, Ibu Ratna mengerutkan kening dan menutup hidungnya, seolah mencium bau yang tidak sedap. Tanpa berkata apa-apa, Ibu Ratna merebut kantong plastik berisi sayuran dan telur dari tangan ibuku. Dengan gerakan cepat dan kasar, beliau melemparkan semuanya ke tempat sampah besar di sudut halaman. Suara telur yang pecah dan kantong plastik yang berdesir merobek keheningan pagi itu. Aku terpaku. Tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ibuku tampak terkejut, tangannya yang kapalan gemetar, ingin mengambil kembali barang-barang yang telah dibawanya dengan susah payah, tetapi urung karena takut. Suara melengking Ibu Ratna menggema di seluruh ruang tamu. Beliau berkata bahwa villa mewah ini bukanlah tempat sampah untuk menampung barang-barang kampungan yang kotor. Beliau mengatakan tanah yang menempel pada sayuran akan mengotori karpet Persia mahalnya, dan bau ayam akan menempel di gorden sutra yang baru saja dicuci kering. Setiap kata-katanya bagaikan pisau yang menusuk harga diri ibuku dan menghancurkan hatiku. Aku menoleh ke arah Budi, suami yang selalu kudampingi, berharap ia akan membela ibu mertuanya. Namun, Budi hanya berdiri diam dengan tangan di saku celana, wajahnya acuh tak acuh. Ia justru membela ibunya. Menyalahkan ibuku karena tidak tahu aturan dan membawa barang-barang kotor ke rumah mewah mereka. Ia berkata, lain kali jika ibu datang, sebaiknya telepon dulu agar ia bisa memesan restoran, jangan membawa barang-barang dari desa yang hanya akan merepotkan asisten rumah tangga. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Harapan terakhirku akan seorang suami yang pengertian dan menghargai pengorbananku telah sirna. Melihat air mata mengalir di pipi ibuku yang keriput, kemarahan dalam diriku meledak seperti gunung berapi. Kesabaranku selama bertahun-tahun telah mencapai batasnya. Kelapangan hatiku telah diinjak-injak oleh keegoisan dan kekejaman mereka. Suasana menjadi begitu hening, hingga aku bisa mendengar napasanku sendiri yang terengah-engah.
Air mata ibuku yang penuh kepedihan jatuh di lantai marmer yang dingin. Pemandangan itu membakar habis sisa-sisa rasa hormat yang kumiliki untuk keluarga suamiku. Selama bertahun-tahun, aku telah berusaha menjadi menantu yang baik dan istri yang bertanggung jawab, menanggung seluruh beban ekonomi keluarga hanya demi kedamaian. Namun, kebaikanku dianggap sebagai kebodohan, sebagai kesempatan bagi mereka untuk menginjak-injakku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang hendak jatuh. Menangis saat ini berarti menyerah pada orang-orang berhati dingin itu. Aku berbalik dan berjalan dengan langkah mantap ke lantai 2, langsung menuju kamar tidurku. Aku membuka brankas pribadiku dan mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM, atas namaku. Ini adalah bukti nyata dari malam-malam tanpa tidurku, dari keringat dan darah yang telah kutumpahkan di dunia bisnis yang keras. Sambil memegang sertifikat itu, aku turun. Ibu Ratna masih berdiri dengan angkuh menatap ibuku dengan pandangan merendahkan. Budi duduk santai di sofa sambil menuang teh, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berjalan ke meja dan membanting sertifikat itu di atas meja kaca. Suara keras itu membuat mereka terkejut. Aku menatap tajam ke mata Ibu Ratna dan berkata dengan suara lantang, "Saya ingin ibu tahu bahwa villa mewah tempat ibu berdiri, setiap batu bata dan perabot di dalamnya, dibeli dengan uang saya, dengan kerja keras seorang anak perempuan dari desa miskin yang selalu ibu hina." Aku membuka sertifikat itu dan menunjukkan nama pemilik tunggal yang tercetak tebal. Wajah Ibu Ratna berubah dari angkuh menjadi pucat, lalu memerah karena marah. Ia tergagap, hendak memakiku sebagai menantu kurang ajar yang berani menggunakan harta untuk mengancam mertua. Budi juga bangkit dan berteriak, menuduhku membuat keributan dan mempermalukan keluarganya. Tetapi aku tidak memberi mereka kesempatan lagi. Dengan amarah yang memuncak, aku menarik 2 koper besar dari lemari di lorong. Aku masuk ke kamar tidur ibu mertuaku dan ruang kerja suamiku, memasukkan semua pakaian dan barang-barang pribadi mereka ke dalam koper. Aku menyeret koper-koper itu ke halaman dan melemparkannya begitu saja. Kemeja-kemeja Budi dan gaun-gaun sutra Ibu Ratna berserakan di atas rumput. Aku berdiri di depan pintu utama dan menunjuk ke arah gerbang. Jika kalian merasa orang desa sepertiku tidak pantas tinggal di rumah ini, maka kalian juga tidak pantas menikmati hasil jerih payahku, kataku dengan tegas. Aku minta kalian berdua segera pergi dari sini. Kalian juga tidak cocok tinggal di sini. Sebaiknya berkemas dan kembali ke kehidupan kalian yang sebenarnya. Budi menatapku dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia mencoba meraih tanganku, suaranya berubah dari marah menjadi memelas. "Kamu sedang marah, sayang. Mari kita bicarakan baik-baik, jangan sampai tetangga dengar." Ibu Ratna mulai menangis histeris, menuduhku sebagai menantu durhaka. Ia mengancam akan menelepon semua kerabat dan mempermalukanku di depan semua orang. Aku tersenyum sinis. "Silakan telepon siapapun yang ibu mau. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi aku tidak takut." Aku berbalik dan dengan lembut memegang tangan ibuku yang masih dingin dan gemetar. Aku menuntunnya melewati tumpukan koper Budi dan ibunya, menuju garasi. Aku membukakan pintu mobil untuknya dan memasangkan sabuk pengamannya. Saat mobil mewah itu melaju keluar dari gerbang besi yang besar, aku melihat dari kaca spion, Ibu Ratna dan Budi masih berdiri terpaku di halaman, dikelilingi oleh pakaian mereka yang berserakan. Hatiku terasa kosong, tetapi anehnya, juga sangat lega. Aku membawa ibu ke sebuah hotel mewah di pusat kota di kawasan Menteng, dengan pemandangan yang menenangkan. Aku ingin ibu beristirahat dan dilayani dengan baik untuk meredakan luka hatinya. Di kamar yang hangat itu, kami berpelukan dan menangis. Ibu menangis karena kasihan padaku yang salah memilih suami, dan aku menangis karena telah membiarkan ibuku mengalami penghinaan yang tidak sepantasnya. Sambil menyeka air mataku, aku bersumpah pada diri sendiri, mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi menahan diri. Aku harus hidup untuk diriku sendiri, untuk ibuku, dan memberi pelajaran pada mereka yang tidak tahu berterima kasih akan arti dari sebuah pengkhianatan. Peristiwa pagi itu adalah puncak dari segalanya, menghancurkan selubung kedamaian palsu dalam pernikahanku. Keesokan paginya, aku terbangun sangat awal di kamar hotel. Ibuku masih tertidur lelap. Aku menyelimutinya dengan lembut dan melangkah ke balkon dengan ponsel di tangan. Saatnya untuk menata ulang hidupku, sebuah kehidupan tanpa parasit. Telepon berdering. Di seberang sana ada suara Tono, manajer kepercayaanku di cabang toko makanan organik terbesarku. Dengan nada cemas, Tono melaporkan bahwa Budi baru saja datang ke toko dengan sikap angkuh dan memerintahkan bagian akuntansi untuk membuka brankas, meminta sejumlah besar uang tunai untuk keperluan keluarga. Ia pasti mengira aku hanya marah sesaat dan masih merasa memiliki kuasa di sana. Tapi Budi salah besar. Aku segera memerintahkan Tono untuk menolak semua permintaannya dan mengusirnya dari toko. Jika ia membuat masalah, Tono harus segera memanggil keamanan.
Tono segera melaksanakan perintahku. Budi, yang selalu merasa sebagai bos, diusir oleh karyawan yang pernah ia pandang sebelah mata, di depan banyak pelanggan. Harga dirinya sebagai pria hancur berkeping-keping. Setelah urusan di toko selesai, aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Dengan beberapa sentuhan, aku memblokir semua kartu kredit dan kartu debit tambahan yang selama ini kupegang untuk Budi. Aku juga menghubungi layanan derek untuk mengambil kembali mobil perusahaan yang terdaftar atas nama perusahaanku dari tempat tinggal sementara Budi dan ibunya. Aku ingin memutus semua sumber daya yang selama ini mereka nikmati dari hasil kerjaku. Sore harinya, aku bertemu dengan kepala akuntan perusahaanku di sebuah kafe. Aku memintanya membawa semua laporan keuangan pribadi dan pengeluaran keluarga selama 3 tahun terakhir. Saat memeriksa dokumen-dokumen tebal itu, sebuah kebenaran yang mengejutkan terungkap. Selama ini, secara rutin setiap bulan, ada sejumlah uang yang ditransfer dari rekening sekunder yang dikelola oleh Budi. Uang itu ia ambil diam-diam dari dana belanja rumah tangga yang kuberikan padanya. Setiap bulan, 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah. Penerimanya tidak lain adalah Ibu Ratna. Melihat angka-angka itu, hatiku terasa sesak. Total uang yang Budi berikan kepada ibunya selama beberapa tahun terakhir mencapai ratusan juta rupiah. Ternyata, saat aku sibuk bekerja keras untuk keluarga, pria yang kusebut suami ini justru diam-diam bersekongkol dengan ibunya untuk menguras hartaku. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kepercayaan, rasa hormat, dan cinta yang telah kubangun. Mereka hidup dari uangku, tetapi menganggapku tidak lebih dari mesin pencetak uang. Penghinaan yang Ibu Ratna tunjukkan padaku dan ibuku bukan hanya karena kesombongannya, tetapi juga karena keyakinannya bahwa ia telah berhasil mengendalikan menantunya yang kaya raya. Aku menggenggam erat dokumen-dokumen itu, urat-urat di tanganku menonjol. Kemarahan membara dalam diriku, tetapi aku tetap tenang. Aku melipat kembali dokumen itu dan menyimpannya dengan rapi. Rencana balas dendamku baru saja dimulai. Orang-orang yang terbiasa hidup bergantung dan tidak tahu berterima kasih ini akan belajar bahwa kebaikan yang disalahgunakan akan membawa konsekuensi yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku akan membuka topeng mereka satu persatu, agar mereka melihat siapa diri mereka sebenarnya di masyarakat ini. Setelah memastikan ibuku aman di hotel dan menyelesaikan masalah awal dengan Budi, aku segera menghubungi Rina. Rina adalah sahabat terbaikku sejak pertama kali aku merantau ke Jakarta. Kini, ia adalah direktur di sebuah agensi properti terkemuka, dengan jaringan yang luas dan informasi yang akurat. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kedai teh di dekat Danau Sunter. Begitu aku duduk, Rina langsung melihat kelelahan dan ketegasan di wajahku. Aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari hadiah dari desa yang dibuang, sikap merendahkan ibu mertuaku, hingga keputusan untuk mengusir mereka dari villa. Rina mendengarkan dengan amarah yang terlihat jelas di matanya. Ia memukul meja dan menyalahkanku karena terlalu sabar dan membiarkan mereka bertindak semena-mena selama ini. Ketika aku menyebutkan bagaimana Ibu Ratna selalu membanggakan statusnya sebagai orang kota dan rumah di kawasan Menteng yang disewakannya untuk menikmati masa tua, Rina tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan pengalamannya di bidang properti, ia berkata bahwa orang yang benar-benar memiliki rumah mewah di Menteng jarang sekali pamer seperti itu. Rina segera membuka laptopnya dan memintaku memberikan alamat persis rumah yang sering dibanggakan Ibu Ratna. Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, setelah menelepon beberapa kontaknya di dunia properti, Rina menatapku dengan senyum sinis. Fakta yang ia temukan membuatku terkejut sekaligus merasa lucu. Rumah mewah yang selalu dibanggakan Ibu Ratna ternyata bukan miliknya. Pemilik sebenarnya adalah seorang pria bernama Pak Heri yang tinggal di luar negeri. Ibu Ratna hanyalah penyewa, dengan kontrak yang diperpanjang setiap tahun. Lebih dari itu, uang sewa yang mahal setiap bulannya tidak ia bayar sendiri, melainkan dibiayai oleh adik laki-lakinya, Pak Tono, seorang pemilik bengkel kayu besar, yang selalu mengirimkan uang, agar kakaknya bisa mempertahankan citra hidup mewahnya. Kenyataan ini meruntuhkan seluruh topeng kepalsuan Ibu Ratna. Seorang wanita yang tidak memiliki aset apapun, hidup dari uang kiriman adiknya, dan uang yang diam-diam diberikan putranya dari kantong menantunya, berani menghina orang lain sebagai orang desa yang kotor. Aku tersenyum pahit dan meminta Rina untuk menyalin semua bukti hukum, termasuk informasi pemilik asli rumah itu, sebagai persiapan untuk langkah selanjutnya. Saat sedang berbicara dengan Rina, ponselku terus bergetar karena notifikasi dari media sosial. Aku membuka ponsel dan melihat namaku ditandai berkali-kali oleh Santi, adik iparku. Di halaman Facebooknya, Santi baru saja menulis sebuah status panjang yang penuh drama, menggambarkan dirinya sebagai korban. Dalam tulisannya, ia memutarbalikkan fakta
menuduhku sebagai menantu durhaka yang karena punya uang jadi sombong, dan semena-mena terhadap keluarga suami. Santi bahkan menangis-nangis menceritakan bagaimana aku dengan kejam mengusir ibu dan kakaknya ke jalan di tengah malam. Di bawah postingan itu, puluhan komentar dari kerabat jauh, dan teman-teman Ibu Ratna bermunculan. Sebagian besar dari mereka ikut menghujatku, menyebutku sebagai perempuan jahat yang tidak punya moral. Mereka menyarankan Budi untuk segera menceraikanku, dan Ibu Ratna untuk menuntut pembagian harta Gonogini. Membaca setiap kata fitnah itu, aku merasa mual dengan betapa tidak tahu malunya keluarga ini. Rina, yang juga membaca postingan itu, menjadi sangat marah dan menyarankanku untuk segera membuat klarifikasi, dan menyebarkan semua bukti untuk membela diri. Namun, aku menolaknya. Berdebat di media sosial saat ini hanya akan memenuhi keinginan mereka untuk mencari perhatian. Lagi pula, mereka yang sudah membenciku akan selalu mencari cara untuk memutarbalikkan kata-kataku. Aku memilih untuk diam, tidak menanggapi pesan atau komentar apapun. Sebaliknya, aku dengan teliti mengambil tangkapan layar dari semua postingan dan komentar yang mencemarkan nama baikku, dan menyimpannya di folder yang aman. Fitnah-fitnah ini akan menjadi bukti kuat di pengadilan jika mereka berani membawa masalah ini lebih jauh. Aku mengingatkan diriku untuk tetap tenang. Pohon yang sudah lapuk dari dalam, tidak memerlukan badai besar untuk tumbang. Topeng orang kota Ibu Ratna sudah mulai retak, dan aku akan merobeknya hingga bersih di depan semua orang yang selama ini ia coba buat terkesan. Aku membayar minuman, berpamitan dengan Rina, dan kembali ke hotel untuk menjemput ibuku. Dalam benakku, sebuah rencana yang jelas untuk mengakhiri pernikahan penuh kebohongan ini telah tersusun. Situasi di Jakarta membuat ibuku merasa sangat bersalah. Meskipun aku sudah berulang kali menjelaskan bahwa ini bukan salahnya, dan kehadirannya hanya mempercepat terungkapnya sifat asli orang-orang itu, ibu tetap bersikeras ingin pulang ke desa. Ia bilang, hidup di kota terlalu menyesakan. Melihat putrinya bertengkar dengan keluarga suaminya, karena dirinya membuat hatinya hancur. Aku tidak bisa menahannya lagi. Jadi aku mengatur waktu untuk mengantarnya kembali ke rumah kami di Sukabumi. Sebelum kembali ke ibu kota, aku memastikan tetangga akan menjaga ibu, mengisi kulkasnya dengan makanan bergizi, dan berjanji akan sering mengunjunginya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. 3 hari setelah aku kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pekerjaan dan mempersiapkan dokumen perceraian, teleponku berdering di tengah hari. Di seberang sana, suara panik Pak RT. Beliau mengabarkan bahwa ibuku terpeleset saat mencoba memperbaiki atap teras dan jatuh. Kakinya patah dan sekarang sedang dilarikan ke RSUD Sukabumi. Berita itu bagaikan petir di siang bolong. Aku segera meninggalkan semua pekerjaanku, menyerahkan tanggung jawab toko kepada Tono, dan melaju secepat mungkin menuju Sukabumi. Sepanjang perjalanan, jantungku berdebar kencang, air mata tak henti mengalir. Bayangan ibuku yang sudah tua, yang seumur hidupnya bekerja keras demi aku, kini terbaring kesakitan di rumah sakit membuatku merasa sangat menyesal. Seharusnya aku menahannya di kota atau menyewa seseorang untuk merawatnya. Aku menyalahkan diriku sendiri, karena terlalu sibuk dengan urusan harta dan harga diri, hingga melupakan bahwa kesehatan ibuku adalah yang terpenting. Saat aku tiba di bagian ortopedi, ibuku baru saja keluar dari ruang röntgen. Dokter mengatakan tulang pahanya patah dan harus segera dioperasi. Melihat wajahnya yang menahan sakit tetapi masih mencoba tersenyum untuk menenangkanku, hatiku terasa seperti diiris-iris. Aku segera menyelesaikan semua administrasi, membayar biaya perawatan di kelas VIP, dan meminta kamar pribadi agar ibu bisa beristirahat dengan nyaman. Operasi berjalan lancar malam itu. Aku terjaga semalaman di sampingnya, terus memijat tangannya yang kurus dan memeriksa infus. Keesokan paginya, saat ibu baru saja terlelap, pintu kamar terbuka. Budi masuk dengan penampilan yang sangat kacau. Pakaiannya kusut, wajahnya tidak terurus, dan ia tampak sangat lelah. Tanpa mobil mewah dan kartu kredit, ia pasti sangat kesulitan untuk datang ke sini dari Jakarta. Ia mendekati tempat tidur, membawa sekantong susu kemasan murah, dan memasang wajah penuh penyesalan, menanyakan kondisi ibu mertuanya dengan nada manis. Melihat wajah munafiknya, aku merasa sangat jijik. Aku berdiri dan dengan dingin menyuruhnya keluar ke koridor agar tidak mengganggu tidur ibu. Begitu di luar, Budi segera memegang tanganku dan mulai meminta maaf. Ia bilang, beberapa hari terakhir ia telah banyak merenung dan menyadari kesalahannya karena tidak membelaku dan tidak menghormati ibuku. Ia berjanji akan berubah dan meminta kesempatan kedua. Tentu saja, ia juga menyinggung soal rekeningnya yang diblokir, dan memintaku untuk membukanya kembali agar ia bisa membantu merawat ibu mertuanya. Aku menyentakkan tanganku dan mundur selangkah. Dari dalam tasku,
Aku mengeluarkan setumpuk laporan bank yang telah disiapkan oleh akuntanku dan melemparkannya ke dadanya. Lembaran-lembaran kertas itu jatuh berserakan di lantai. Jelaskan tentang ratusan juta rupiah yang diam-diam kamu transfer ke ibumu selama 3 tahun ini, kataku dengan suara bergetar karena marah. Aku membongkar semua kebohongannya, menegaskan bahwa kedatangannya hari ini bukan karena khawatir pada ibuku, tetapi karena sumber uangnya telah terputus. Budi menatap laporan bank itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua kepura-puraannya telah terbongkar. Tanpa memberinya waktu untuk pulih, aku mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Aku meletakkannya di bangku bersama sebuah pulpen dan memintanya untuk segera menandatanganinya. Aku menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan ini sudah berakhir sejak saat ia hanya diam menyaksikan ibuku dihina. Budi terduduk lemas di bangku, memegangi kepalanya dengan putus asa saat menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kehadiran Budi dan surat cerai itu tampaknya memupus harapan terakhirnya untuk memperbaiki keadaan dan kembali menikmati hartaku. Setelah duduk termenung beberapa saat, Budi pergi dengan diam, membawa serta rasa malu dan kegagalan yang mendalam. Hari-hari berikutnya, aku mencurahkan seluruh waktuku untuk merawat ibu. Berkat perawatan intensif dan makanan bergizi yang kusiapkan sendiri, kesehatan ibu pulih dengan cepat. Luka operasinya sudah mengering, dan ia sudah bisa duduk bersandar sambil mengobrol denganku. Suasana kamar rumah sakit yang tadinya suram kini terasa hangat oleh kasih sayang ibu dan anak. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada hari keempat setelah operasi, saat aku sedang menyekat tubuh ibu dengan lembut, pintu kamar terbuka lagi. Kali ini, yang masuk adalah Ibu Ratna. Kehadirannya seketika membuat suasana menjadi tegang. Ibu Ratna mengenakan pakaian mencolok dengan kalung emas besar di lehernya, berusaha memamerkan kekayaan palsunya. Di tangannya, ada sekeranjang buah yang dibungkus seadanya. Aku bisa melihat isinya hanyalah beberapa jeruk layu dan apel memar yang dibeli terburu-buru di depan gerbang rumah sakit. Jelas sekali kunjungan ini tidak tulus, melainkan hanya sebuah sandiwara untuk mencari gara-gara atau memata-matai keadaan. Ibu Ratna meletakkan keranjang buah itu dengan kasar di meja. Tanpa bertanya tentang kesehatan besannya, ia mulai melontarkan kata-kata pedas. Dengan nada mengejek, ia berkata bahwa orang desa memang tulangnya rapuh, baru memanjat sedikit saja sudah jatuh dan merepotkan anak cucunya. Ia bahkan dengan kejam mengatakan bahwa ini adalah karma karena telah menghasutku untuk mengusir ibu mertuanya dari rumah. Mendengar kata-kata berbisa itu, wajah ibuku yang terbaring di tempat tidur menjadi pucat. Ia menggenggam erat selimutnya, mencoba menahan air mata agar tidak menambah masalah bagiku. Tapi aku tidak bisa lagi diam melihat ibuku dihina. Kesabaranku benar-benar sudah habis. Aku melemparkan handuk basah ke dalam baskom dan berdiri di antara tempat tidur dan Ibu Ratna. Mataku menatap tajam wajahnya yang angkuh. Tutup mulut Anda sekarang juga, kataku dengan suara rendah namun penuh ancaman. Aku menegaskan bahwa rumah sakit adalah tempat orang sakit beristirahat, bukan pasar tempat ia bisa datang dan menyebar fitnah. Melihat reaksiku yang keras, Ibu Ratna sedikit gentar tetapi tetap berusaha menjaga harga dirinya dengan berteriak menantang. Ia memakiku sebagai menantu durhaka yang sombong karena uang. Ia mengancam akan menuntutku ke pengadilan atas tuduhan penggelapan harta bersama dan akan membuatku bangkrut. Mendengar itu, aku tertawa sinis. Aku mendekatinya dan berkata dengan jelas, "Saya sudah tahu segalanya tentang rumah di Menteng yang selalu Anda banggakan itu." Aku menyebut nama Pak Heri, pemilik asli rumah itu, dan juga uang kiriman bulanan dari Pak Tono. Wajah Ibu Ratna berubah dari merah menjadi putih pucat, matanya terbelalak kaget. Ia mencoba membela diri, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Aku melanjutkan, "Saya juga tahu tentang ratusan juta rupiah yang Budi curi dari saya untuk Anda foya-foyakan selama ini. Aku menyatakan bahwa semua bukti transfer bank sudah ada di tangan pengacaraku. Jika Anda mau menuntut saya, silakan saja. Karena justru sayalah yang akan menuntut Anda dan putra Anda atas tindakan penipuan dan penggelapan aset." Aku menantangnya untuk membuat keributan sebesar-besarnya, agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya akan berhadapan dengan hukum. Kata-kataku yang setajam silet itu akhirnya meruntuhkan semua kesombongan Ibu Ratna. Di hadapan kebenaran yang telanjang, ia gemetar dan mundur terhuyung-huyung, nyaris jatuh. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan lari keluar dari kamar, meninggalkan sekeranjang buah busuk di atas meja. Melihat bayangannya yang lari terbirit-birit, aku tahu bahwa serangan balasku baru saja mencapai puncaknya. Semua utang budi dan sakit hati akan diperhitungkan, tanpa kurang 1 sen pun. Setelah Ibu Ratna lari tunggang-langgang dari kamar rumah sakit, ketenangan akhirnya kembali. Aku menuangkan segelas air hangat untuk ibu dan membantunya berbaring dengan nyaman, menenangkannya, agar ia bisa beristirahat.
Melihat ibu tertidur pulas, aku keluar ke ruang tunggu. Di bawah cahaya senja yang redup, aku tahu inilah saatnya untuk mengakhiri drama yang diciptakan oleh Ibu Ratna dan Santi di media sosial. Keheninganku selama ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan persiapan untuk sebuah serangan balik yang tak terbantahkan. Aku membuka aplikasi WhatsApp dan masuk ke grup keluarga besar Suryo. Grup ini beranggotakan hampir 50 orang, terdiri dari kerabat dekat hingga jauh dari pihak Budi. Selama ini, grup itu menjadi panggung bagi Ibu Ratna untuk memamerkan gaya hidup mewahnya. Setiap hari ia mengirim foto-foto makan di restoran mahal, barang-barang bermerek, dan liburan mewah. Ia berhasil membangun citra sebagai seorang wanita kaya dari Jakarta yang punya rumah di Menteng dan hidup dari uang sewa. Karena itulah, banyak kerabat di desa yang sangat mengaguminya. Dan ketika Santi memfitnahku di Facebook, banyak dari mereka yang langsung ikut menghujatku. Aku tersenyum tipis. Dengan cepat, aku mengunggah 2 foto yang sudah kusiapkan. Foto pertama adalah salinan sertifikat hak milik, SHM, villa di Kelapa Gading yang menunjukkan namaku sebagai pemilik tunggal. Foto kedua adalah salinan kontrak sewa rumah di Menteng, dengan nama Pak Heri sebagai pemilik dan Ibu Ratna sebagai penyewa. Bersamaan dengan 2 foto itu, aku menulis pesan yang panjang dan tegas. Aku menyapa semua tetua di keluarga, lalu menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Aku tegaskan bahwa villa yang ditinggali Ibu Ratna dan Budi adalah hasil jerih payahku sendiri. Aku bongkar kebohongan tentang rumah sewaan di Menteng dan fakta bahwa Ibu Ratna hidup dari uang kiriman adiknya. Aku juga menceritakan bagaimana ia telah menghina ibuku dan membuang makanan yang dibawa dari desa, yang memaksaku untuk meminta mereka pergi demi menjaga kehormatan keluargaku. Terakhir, aku menekankan bahwa aku tidak ingin berdebat di media sosial, tetapi terpaksa mengungkap kebenaran agar tidak ada lagi yang termakan fitnah dari Santi. Setelah pesan terkirim, grup WhatsApp itu hening seketika. Selama 10 menit, tidak ada reaksi apapun. Lalu notifikasi mulai bermunculan tanpa henti. Paman tertua di keluarga adalah yang pertama merespons, menanyakan kebenaran dokumen-dokumen itu. Ketika aku memastikan semuanya sah secara hukum dan siap untuk dikonfrontasi, suasana grup langsung meledak. Bibi-bibi yang kemarin menghujatku di Facebook kini berbalik arah. Mereka mulai menyalahkan Ibu Ratna karena hidup dalam kepalsuan dan menipu keluarga selama bertahun-tahun. Seorang bibi berkomentar sinis, pantas saja setiap kali kami ke Jakarta dan minta menginap di rumah Menteng, ia selalu menolak dengan alasan sedang direnovasi. Ternyata rumah sewaan. Opini di keluarga berbalik dengan cepat. Citra wanita kaya yang dibangun Ibu Ratna selama ini hancur berkeping-keping, menjadikannya bahan tertawaan seluruh keluarga besar. Di tengah keributan itu, ponselku berdering. Nama Budi muncul di layar. Setelah ragu sejenak, aku mengangkatnya. Suara Budi di seberang sana terdengar panik dan memohon. Ia memintaku untuk menghapus foto dan pesan di grup WhatsApp. Ia menangis, mengatakan bahwa ibunya sedang syok dan tekanan darahnya naik karena malu. Kerabat terus-menerus menelepon dan mempertanyakan kebenarannya. Budi memohon atas nama pernikahan kami agar aku memberinya jalan keluar. Aku menjawab dengan suara dingin. Saat ibumu membuang telur dari ibuku ke tempat sampah, apakah ia memikirkan tentang hubungan baik kita? Saat adikmu memfitnahku di media sosial, apakah keluargamu memikirkan harga diriku? Aku menegaskan bahwa aku tidak akan menghapus apapun. Orang yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Harga dari sebuah kebohongan adalah penghinaan dari orang lain. Aku memintanya untuk tidak pernah menghubungiku lagi, dan segera mengurus perceraian. Setelah itu, aku menutup telepon dan memblokir nomornya, merasa sangat lega. Mulai saat ini, aku secara resmi telah menghapus orang-orang beracun itu dari hidupku. Terbongkarnya kebohongan di grup keluarga membuat Ibu Ratna putus asa. Tanpa dukungan finansial dariku dan dengan kartu kredit putranya yang sudah diblokir, serta nama baik yang hancur di mata kerabat, ia menjadi gelap mata. Ia memutuskan untuk menggunakan cara terakhir yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi, membuat keributan dan memelas di depan umum. Targetnya adalah cabang toko terbesarku di kawasan ramai di Jakarta Pusat. Suatu pagi, saat aku baru saja kembali dari rumah sakit di Sukabumi, Tono, manajerku, berlari ke ruanganku dengan panik. Ia melaporkan bahwa ibu mertuaku sedang membuat keributan di area kasir. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berjalan keluar. Pemandangan di depan mataku sungguh kacau. Di tengah lantai toko yang mengkilap, Ibu Ratna duduk bersimpuh di lantai. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu, jauh dari penampilan elegannya yang biasa. Ia memukul-mukul pahanya sambil menangis histeris, seolah-olah ia adalah korban yang paling menderita di dunia. Puluhan pelanggan berhenti berbelanja, menunjuk-nunjuk dan berbisik. Para karyawanku hanya bisa berdiri bingung, tidak berani bertindak.
Melihatku datang, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia menunjukku dan berteriak, menuduhku sebagai menantu jahat yang tidak tahu berterima kasih. Ia memfitnahku di depan semua orang, mengatakan bahwa aku sombong karena punya uang dan dengan kejam mengusir ia dan putranya dari rumah di tengah malam. Ia bahkan mengarang cerita bahwa aku berencana merebut semua harta Gonogini dan membuat putranya pergi dengan tangan kosong. Tangisan seorang wanita tua itu membuat beberapa pelanggan yang tidak tahu apa-apa mulai menatapku dengan curiga. Tapi aku tidak goyah. Menghadapi orang yang tidak tahu malu, mengalah sama saja dengan bunuh diri. Aku memberi isyarat kepada Tono untuk mengambil mikrofon yang biasa digunakan untuk pengumuman promosi, dan meminta bagian akuntansi untuk membawa keluar setumpuk dokumen yang sudah kusiapkan. Sambil memegang mikrofon, aku berjalan mendekati Ibu Ratna. Suaraku yang jernih dan tegas menggema di seluruh toko, menenggelamkan isak tangis palsunya. Saya mohon maaf kepada semua pelanggan atas ketidaknyamanan ini, kataku. Lalu, aku menatap lurus ke mata Ibu Ratna dan membuka dokumen di tanganku. Hari ini, saya akan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Ibu Ratna harus meninggalkan rumah saya. Aku mengeluarkan laporan bank dengan stempel merah. Dengan suara lantang, aku membacakan setiap angka dan tanggal transaksi. Aku umumkan kepada semua orang bahwa selama 3 tahun terakhir, suamiku, Budi, telah diam-diam mencuri uang belanja yang kuberikan untuk ditransfer ke rekening pribadi Ibu Ratna. Jumlahnya mencapai puluhan juta setiap bulan, dengan total ratusan juta rupiah. Uang hasil jerih payahku telah mereka gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah palsunya. Aku juga menceritakan bagaimana Ibu Ratna telah menghina ibuku dan membuang makanan dari desa hanya karena ia menganggapnya kotor. Aku tegaskan bahwa rumah yang mereka tinggali adalah milikku sepenuhnya, dan keputusanku untuk meminta mereka pergi adalah tindakan untuk membela harga diri ibuku. Setiap kata-kataku bagaikan palu yang menghancurkan drama menyedihkan Ibu Ratna. Bisik-bisik pelanggan langsung berubah arah. Tatapan curiga kini berganti menjadi kemarahan dan penghinaan terhadap wanita yang duduk di lantai itu. Beberapa pelanggan lansia mulai mengkritik Ibu Ratna, menyebutnya sebagai orang serakah yang tidak tahu malu. Mereka berkata, keluarga manapun akan sial jika mendapatkan mertua sepertinya. Ibu Ratna duduk membeku, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka aku akan berani membongkar semuanya di depan umum. Tangisannya berhenti. Dengan panik, ia mencoba berdiri, di bawah tatapan puluhan mata yang menghinanya. Harga dirinya hancur lebur. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi, ia menutupi wajahnya dengan tas dan lari keluar dari toko seperti pencuri yang tertangkap basah. Melihat punggungnya yang menghilang, aku tahu bahwa hukuman di depan umum ini telah secara resmi menghancurkan semangat perlawanan mereka. Setelah insiden di toko, hidupku mulai kembali tenang. Bisnisku terus berkembang, dan kesehatan ibuku di desa semakin membaik. Aku mulai mengurus proses perceraian secara sepihak, bertekad untuk mengakhiri pernikahan yang penuh penderitaan ini. Namun, di tengah ketenangan itu, aku menerima telepon yang tidak terduga dari Pak Wibowo, ayah mertuaku. Pak Wibowo adalah pria yang sangat berbeda dari Ibu Ratna. Ia pendiam, sederhana, dan jujur, seperti seorang guru desa pensiunan. Selama menjadi menantunya, aku jarang sekali berinteraksi dengannya. Ia memilih untuk tinggal di rumah tua mereka di sebuah desa tenang di Jawa Tengah, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Aku menduga, ia sengaja menjauh untuk menghindari kesombongan dan sifat dominan istrinya. Suatu malam, nomor Pak Wibowo muncul di layar ponselku. Awalnya aku ragu, khawatir ia akan menyalahkanku atas semua kekacauan ini. Ternyata tidak. Suaranya terdengar sangat lelah dan penuh kesedihan. Ia memulai dengan permintaan maaf yang tulus. Ia berkata, selama ini ia jarang menggunakan ponsel pintar dan tidak mengikuti media sosial. Jadi ia tidak tahu apa-apa tentang masalah yang terjadi. Baru setelah kerabat menelepon dan menceritakan semuanya, ia menyadari betapa besar luka yang telah ditimbulkan oleh istri dan putranya kepadaku. Dengan jujur, ia mengakui kesalahannya karena tidak bisa mendidik istri dan anaknya dengan baik, sehingga mereka dibutakan oleh uang dan kesombongan. Ia merasa sangat malu saat tahu Budi telah mencuri uangku untuk membiayai gaya hidup ibunya. Ia juga sangat menyesal atas perlakuan buruk yang diterima ibuku. Mendengar pengakuan tulusnya, rasa khawatirku hilang, berganti dengan rasa simpati. Aku mengatakan padanya bahwa ini bukan salahnya. Setiap orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Aku menghormatinya, karena ia adalah orang yang tahu benar dan salah, tidak seperti yang lain. Setelah berbincang cukup lama, Pak Wibowo memberitahukan sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia berkata bahwa kesabarannya terhadap Ibu Ratna sudah habis. Kejadian ini adalah puncaknya. Ia tidak bisa lagi hidup bersama wanita yang kejam, pembohong, dan tidak punya harga diri.
Ia telah mengajukan gugatan cerai. Tidak hanya itu, ia juga memutuskan untuk menjual rumah warisan keluarga di desa, satu-satunya aset berharga yang mereka miliki. Uang hasil penjualan akan dibagi dua sesuai hukum. Bagian Ibu Ratna akan ia berikan sepenuhnya agar wanita itu bisa memulai hidup baru. Sedangkan bagiannya sendiri, ia tidak akan tinggal dengan siapapun. Ia sudah mendaftar di sebuah panti jompo di pinggir kota. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang, membaca buku dan berkebun, jauh dari kepalsuan istrinya. Keputusan tegas ayah mertuaku membuatku terharu. Seorang pria yang seumur hidupnya mengalah, kini di usia senja berani melepaskan segalanya demi ketenangan jiwa. Ini membuktikan bahwa gaya hidup Ibu Ratna sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku mendoakan kesehatan untuknya dan berjanji, meskipun aku dan Budi bercerai, aku akan selalu menganggapnya sebagai ayah dan akan sering mengunjunginya di panti jompo. Setelah panggilan itu berakhir, aku bersandar di kursi, menatap langit malam. Keadilan perlahan-lahan mulai berjalan, dan mereka yang menabur angin pasti akan menuai badai yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Beberapa hari setelah percakapan dengan ayah mertuaku, aku mulai menyelesaikan urusan hukum untuk mengakhiri pernikahan ini. Aku menemui pengacara Handoko, seorang teman lama yang kini terkenal dalam menangani kasus-kasus perdata dan keluarga. Di kantornya, aku menyerahkan semua bukti, termasuk laporan bank yang menunjukkan penggelapan aset yang dilakukan Budi. Tujuanku jelas. Aku ingin hukum mengembalikan semua uang hasil jerih payahku. Pengacara Handoko bekerja dengan sangat profesional. Ia berjanji akan menyelidiki semua aset dan sumber pendapatan Ibu Ratna untuk memastikan putusan pengadilan nanti bisa dieksekusi. Seminggu kemudian, ia meneleponku dan memintaku segera datang ke kantornya. Ada penemuan yang sangat penting. Di hadapanku, ia meletakkan setumpuk dokumen baru. Ia menjelaskan bahwa saat timnya memeriksa latar belakang Ibu Ratna, mereka menemukan sebuah rahasia besar, sebuah kejahatan serius yang tidak pernah kuduga. Selama ini, Ibu Ratna selalu membanggakan bahwa ia memiliki uang pensiun yang besar sebagai mantan pegawai negeri. Namun, ternyata semua dokumen jaminan sosialnya palsu. Pengacara Handoko menunjukkan kejanggalan dalam dokumen-dokumen itu. Menurut catatannya, Ibu Ratna bekerja di sebuah pabrik tekstil milik negara selama 25 tahun. Namun, saat diperiksa di data kepegawaian, namanya tidak pernah ada. Kenyataannya, bertahun-tahun yang lalu, Ibu Ratna bekerja sama dengan sindikat pemalsu dokumen untuk membeli semua surat keterangan kerja dan jaminan sosial palsu. Berkat dokumen palsu itu, ia berhasil menipu negara dan menerima uang pensiun setiap bulan. Total uang yang telah ia ambil secara ilegal mencapai ratusan juta rupiah. Melihat bukti-bukti itu, aku merinding. Betapa serakah dan nekatnya ibu mertuaku. Ia tidak hanya menipu kerabat dan menguras uang menantunya, tetapi juga berani menipu negara. Perbuatannya ini bukan lagi masalah keluarga, tetapi sudah masuk ranah pidana. Kabar mengejutkan tidak berhenti di situ. Sore harinya, sahabatku Rina menelepon dengan nada gembira. Ia memberitakan bahwa bengkel kayu besar milik Pak Tono, adik laki-laki Ibu Ratna yang selama ini membiayai gaya hidupnya, telah bangkrut. Menurut informasi yang didapat Rina, karena kondisi ekonomi yang sulit dan investasi yang serampangan, Pak Tono terjerat utang besar. Para penagih utang telah menyita seluruh asetnya, termasuk rumahnya. Kini, keluarganya hidup dalam pelarian. Ini berarti, sumber dana terbesar Ibu Ratna telah putus total. Tidak ada lagi uang dari adiknya untuk membayar sewa rumah mewah, tidak ada kartu kredit dari putranya untuk berfoya-foya, dan kini ia harus menghadapi tuntutan hukum atas kasus penipuan dana pensiun. Semua kebohongan akhirnya terbongkar. Ibu Ratna kini berada di jalan buntu. Kehilangan segalanya yang pernah ia gunakan untuk menghina dan menginjak-injak harga diri orang lain. Langit tidak pernah buta, ganjaran atas hidup yang penuh kepalsuan kini telah tiba. Dengan semua bukti yang tak terbantahkan di tangan, aku melancarkan serangan terakhir. Dengan bantuan pengacara Handoko, aku secara resmi menggugat cerai Budi, menuntut pembagian harta, dan secara khusus meminta pengembalian seluruh uang yang telah ia gelapkan. Aku juga menulis surat laporan kejahatan yang sangat rinci tentang pemalsuan dokumen jaminan sosial oleh Ibu Ratna dan mengirimkannya langsung ke pihak kepolisian. Beberapa hari setelah mengajukan laporan, hatiku terasa sangat lega. Tidak ada lagi dendam, hanya ketenangan menanti keadilan ditegakkan. Bisnisku berjalan lancar, dan aku lebih sering menelepon ibu di desa, mendengar ceritanya tentang tetangga dan ayam-ayam di belakang rumah. Kedamaian ini sangat kontras dengan badai yang kini melanda keluarga mantan suamiku. 5 hari setelah laporan diterima pihak berwenang, surat panggilan pertama tiba di tangan Ibu Ratna dan Budi. Menerima panggilan dari pengadilan dan polisi membuat mereka panik luar biasa. Tembok kesombongan yang mereka bangun selama ini runtuh seketika,
digantikan oleh ketakutan akan penjara dan utang. Orang pertama yang meneleponku bukanlah Budi atau Ibu Ratna, melainkan Santi, adik iparku yang dulu menghinaku di media sosial. Berbeda dengan sikapnya yang angkuh dulu, kini suaranya bergetar dan penuh penyesalan. Ia menangis, memanggilku Mbak dengan manis, dan memohon agar aku memaafkan kebodohannya. Santi menceritakan bahwa ibunya pingsan berkali-kali sejak menerima surat panggilan polisi, tekanan darahnya naik, dan ia terus menangis karena takut dipenjara di usia senja. Santi memohon agar aku mencabut laporanku, berjanji akan meminta maaf secara terbuka di semua media sosial, dan bersumpah akan memaksa ibu dan kakaknya bekerja seperti budak untuk mengembalikan uangku. Mendengar permohonannya, hatiku tidak goyah sedikitpun. Aku memotong pembicaraannya dengan tenang namun tegas. Aku mengingatkannya bahwa saat ibunya membuang harga diri ibuku ke tempat sampah, dan saat ia menyebar fitnah tentangku, keluarganya telah menutup semua pintu maaf. Aku jelaskan bahwa melaporkan kejahatan penipuan uang negara adalah kewajiban sebagai warga negara. Aku tidak bisa mencabut laporan yang sudah ditangani oleh pihak berwenang. Hukum itu adil. Siapa yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Aku menyarankannya untuk mencari pengacara yang baik untuk ibunya, daripada membuang waktu menangis di telepon denganku. Setelah itu, aku menutup telepon, mengabaikan teriakannya yang putus asa. Gagal membujukku melalui telepon, Ibu Ratna mencoba cara lain. Keesokan paginya, saat aku baru tiba di depan toko, ia sudah menunggu di sana. Penampilannya sangat menyedihkan, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Melihatku, ia berlari dan mencoba memegang bajuku, tetapi petugas keamanan segera menghalanginya. Ibu Ratna berdiri di sana, menangkupkan kedua tangannya, air matanya bercucuran sambil terus meminta maaf. Ia mengakui semua kesalahannya, menyebut dirinya serakah dan buta karena gengsi. Ia memohon belas kasihan atas nama hubungan kami sebagai mertua dan menantu, meminta kesempatan kedua. Aku berdiri diam menatapnya. Ada rasa kasihan bercampur kepahitan di hatiku. Seandainya ia tahu kapan harus berhenti, seandainya ia lebih menghargai keluarga daripada materi, semua ini tidak akan terjadi. Aku menghela napas dan berkata dengan jelas, maaf dari saya tidak ada artinya lagi sekarang. Hukuman terberat bukanlah dari pengadilan, tetapi dari nurani Anda sendiri. Aku berbalik dan masuk ke dalam toko, meninggalkan di belakangku suara isak tangis seorang wanita yang telah kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Hari persidangan tiba, langit Jakarta mendung, seolah ikut merasakan ketegangan. Aku datang bersama pengacara Handoko, mengenakan pakaian kerja yang rapi. Di halaman pengadilan, aku melihat keluarga mantan suamiku berkumpul. Budi tampak lesu, sementara Santi terus menyeka air matanya. Di tengah mereka, Ibu Ratna berdiri gemetar. Melihatku datang, Ibu Ratna tiba-tiba berlari dan berlutut di kakiku, di hadapan semua orang. Ia bersujud berkali-kali, menangis histeris, memohon agar aku membantunya meminta keringanan hukuman. Budi mencoba menariknya berdiri, tetapi ia tetap memegangi kakiku. Aku mundur selangkah dan dengan lembut melepaskan tangannya. Melihat wanita yang pernah begitu menghinaku kini bersujud di tanah, aku tidak merasa puas, hanya merasa sedih melihat bagaimana keserakahan bisa menghancurkan seseorang. Aku menyarankannya untuk berdiri dan menjaga sedikit harga diri yang tersisa. Di ruang sidang, di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Ibu Ratna akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku telah membeli dokumen palsu untuk menipu negara dan menikmati uang pensiun secara ilegal. Suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan, sangat berbeda dengan nada arogannya saat menghina ibuku. Budi juga mengakui kesalahannya karena telah mencuri uangku. Setiap pengakuan mereka semakin membuka borok keluarga yang dari luar tampak terhormat, namun di dalam begitu busuk. Setelah musyawarah, hakim membacakan putusannya. Gugatan ceraiku dikabulkan. Budi diwajibkan mengembalikan semua uang yang telah ia ambil. Aku mendapatkan hak penuh atas semua asetku. Sementara itu, Ibu Ratna divonis bersalah atas penipuan dan diwajibkan mengembalikan semua uang pensiun ilegal yang telah ia terima. Namun, karena ia bersikap kooperatif dan usianya sudah lanjut, hakim memberinya hukuman penjara dengan masa percobaan, di bawah pengawasan ketat. Palu hakim diketuk, menandai akhir dari drama panjang ini. Ibu Ratna jatuh pingsan di kursinya, memikirkan utang besar yang harus ia bayar. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu, dengan adik yang sudah bangkrut dan anak yang kini tidak punya apa-apa. Budi menandatangani surat-surat dengan tatapan penuh penyesalan, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, awan kelabu mulai tersibak, dan sinar matahari pertama menerobos. Sebuah hukuman telah dijatuhkan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan mereka yang tersesat. Beban di pundakku terangkat.
Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan, dan siap melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik bersama ibuku. Putusan pengadilan bukan hanya akhir dari masalah hukum, tetapi juga akhir dari gaya hidup penuh kepalsuan keluarga Ibu Ratna. Setelah persidangan, jalan hidup kami benar-benar terpisah. Hidup ini adil. Apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai. Aku tidak merasa menang, karena balas dendam bukanlah tujuanku. Aku hanya merasa lega karena semua telah kembali ke tempatnya. Beberapa waktu kemudian, aku mendengar kabar tentang Ibu Ratna dari kerabat jauh. Beban denda yang sangat besar membuatnya harus menjual semua sisa hartanya. Ayah mertuaku, Pak Wibowo, setelah resmi bercerai, menjual rumah warisan mereka. Sesuai janjinya, ia menggunakan sebagian uangnya untuk tinggal di panti jompo dan sisanya untuk tabungan hari tua. Tanpa memberikan sepeser pun pada mantan istrinya. Uang bagian Ibu Ratna langsung disita negara untuk membayar denda. Tanpa rumah dan tanpa penghasilan, wanita yang dulu selalu membanggakan dirinya sebagai orang kota itu terpaksa kembali ke desa kelahirannya yang miskin di sebuah daerah terpencil. Ia kini tinggal di sebuah rumah reyot milik kerabat yang kasihan padanya. Ia harus merasakan sendiri kehidupan sulit yang dulu selalu ia hina. Tangannya yang dulu terbiasa memakai perhiasan mahal, kini harus memegang cangkul untuk bertani demi sesuap nasi. Yang lebih menyakitkan adalah cemoohan dari para tetangga. Kisahnya sebagai penipu dan mertua serakah telah menyebar ke seluruh desa. Setiap kali ia pergi ke pasar, orang-orang akan berbisik dan menatapnya dengan pandangan menghina. Rasa malu dan penyesalan mungkin akan menjadi hukuman seumur hidup yang akan terus menghantuinya. Nasib Budi tidak jauh berbeda. Tanpa dukungan finansial dariku, ia harus meninggalkan kehidupan mewahnya. Dengan gajinya yang kecil sebagai pegawai kantor yang kemudian dipecat karena skandal keluarganya, ia jatuh miskin. Tidak mampu membayar sewa kos, ia terpaksa bekerja kasar sebagai kuli angkut di pasar induk. Sahabatku, Rina, pernah secara tidak sengaja melihatnya di sana, tampak kurus dan kotor, mengangkat peti-peti buah yang berat. Mendengar cerita itu, aku hanya bisa menghela napas. Aku tidak lagi membencinya. Beberapa hari yang lalu, ia mengirimiku sebuah email panjang yang berisi penyesalan. Ia menulis bahwa kerja keras telah menyadarkannya betapa bodoh dan pengecutnya ia selama ini karena telah kehilangan istri yang baik dan keluarga yang damai hanya karena menuruti keinginan ibunya. Ia tidak meminta maaf atau ingin kembali, hanya ingin menyampaikan penyesalan yang tulus kepadaku dan ibuku. Aku membaca email itu dengan senyum lega, lalu menghapusnya. Aku berharap ia bisa menemukan jalan hidup yang benar. Semua dendam telah berakhir, membuka lembaran baru yang lebih cerah dalam hidupku. Waktu berlalu, luka di kaki ibuku telah sembuh total. Setelah semua urusan perceraian selesai, aku memutuskan untuk mewujudkan impian terbesarku, membawa ibu tinggal bersamaku di Jakarta selamanya. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian lagi di desa. Selama 2 bulan terakhir, aku diam-diam telah membeli sebuah apartemen mewah di kawasan Ancol, dengan pemandangan langsung ke laut. Aku mendesain interiornya agar nyaman dan aman untuk orang tua, dengan lantai anti licin dan pegangan di kamar mandi. Saat aku menjemputnya, ibu awalnya menolak, khawatir akan merepotkanku. Tapi aku meyakinkannya, Bu, pernikahanku sudah berakhir. Aku sekarang bebas. Rumah baru ini adalah rumah kita berdua, tidak akan ada lagi yang berani menghina ibu. Dengan air mata haru, ibu akhirnya setuju. Ketika kami tiba di apartemen baru yang terang dan nyaman itu, ibu terpana. Ia menyentuh setiap perabotan dengan tangan gemetar, air matanya mengalir karena bahagia. Ia tidak pernah bermimpi bisa tinggal di tempat seindah ini. Ia memelukku erat, berterima kasih pada Tuhan karena telah memberinya seorang putri yang kuat. Aku memeluknya kembali dan berbisik, jangan menangis lagi, Bu. Mulai sekarang, disinilah rumah kita. Setiap pagi, ibu hanya perlu menyiram bunga dan berjalan-jalan. Sorenya, kita akan memasak bersama. Setelah melalui badai yang panjang, akhirnya aku bisa memberikan ibuku masa tua yang damai dan penuh cinta. Sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Menjelang akhir tahun, cuaca Jakarta terasa sejuk, tetapi hatiku sangat hangat. Bisnisku semakin maju. Hari ini adalah peresmian cabang tokoku yang ketiga di sebuah kawasan yang ramai. Suasananya sangat meriah, penuh dengan karangan bunga dan tamu undangan. Sahabatku, Rina, juga datang membantu. Berdiri di depan toko baruku, aku merasa sangat bangga. Aku mengenakan kebaya merah yang indah, tidak lagi sebagai wanita yang menanggung beban dalam kesendirian, tetapi sebagai wanita mandiri yang mengendalikan hidupnya sendiri. Di tengah acara, sebuah karangan bunga anggrek yang indah datang. Kartu ucapannya dari Pak Wibowo, mantan ayah mertuaku. Ia mendoakan kesuksesan untukku. Aku sangat terharu dan langsung meneleponnya. Suaranya terdengar sangat damai. Ia bercerita tentang kehidupannya yang tenang di panti jompo.
Meskipun kami bukan keluarga lagi, aku akan selalu menghormatinya. Malam harinya, setelah acara selesai, aku pulang ke apartemen. Aroma wangi sayur lodeh dan ikan asin dari dapur menyambutku. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kami duduk berdua, menikmati masakan rumahan yang hangat. Tidak ada lagi pertengkaran, hanya ada kedamaian. Ibu menyendokkan nasi untukku, menyuruhku makan yang banyak. Rasa bahagia yang sederhana ini membuat mataku berkaca-kaca. Setelah makan, kami duduk di balkon, minum teh sambil memandangi gemerlap lampu kota. Masa lalu yang kelam telah berlalu. Mereka yang pernah menyakitiku telah mendapatkan pelajaran hidup mereka masing-masing. Aku bersandar di bahu ibu, menutup mata, dan menghirup udara kebebasan. Perjalanan panjang yang penuh liku-liku telah berakhir. Mulai besok, aku dan ibu akan memulai sebuah petualangan baru, sebuah kehidupan yang mandiri, bangga, dan penuh cahaya, di mana cinta dan pengertian akan selalu menjadi penuntun langkah kami. Melihat akhir dari kisah Siti yang penuh gejolak, dan akhirnya ia bersama ibunya dapat menikmati hari-hari yang tenang di rumah baru mereka, hati kita pun turut merasa lega dan hangat. Mungkin dari cerita ini, kita belajar bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada pakaian mewah atau status sosial yang dipinjam, melainkan pada karakter dan cara kita memperlakukan orang lain. Rasa hormat adalah fondasi dari setiap hubungan, terutama dalam pernikahan. Ketika seorang suami tidak lagi bisa melindungi pasangannya dan menghormati orang tua dari istrinya, maka pernikahan itu sejatinya telah rapuh. Kesabaran dan pengorbanan hanya berarti jika diberikan kepada orang yang tahu cara menghargainya. Tindakan tegas, Siti bukanlah pemberontakan tanpa alasan, melainkan pembelaan atas harga diri dan cinta pada ibunya. Hidup ini memiliki hukum karma yang adil. Mereka yang hidup dalam kepalsuan, kesombongan, dan keserakahan pada akhirnya akan menuai buah pahit dari perbuatan mereka sendiri. Semoga kita semua bisa menjalani hidup dengan tulus, mencintai keluarga, dan memiliki keteguhan untuk menjadi nahkoda atas kebahagiaan kita sendiri di tengah badai kehidupan. Terima kasih telah menyimak kisah ini.